Pasar Bubrah di Gunung Merapi. Kisah mistis apa yang dialami oleh para pendaki? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini aku akan membahas kisah mistis yang terjadi di Gunung Merapi. Gunung Merapi adalah gunung teraktif di Indonesia yang menurut legenda nih dikisahkan sebagai tiang pasak yang menjaga keseimbangan Pulau Jawa. Terlihat dari letak Gunung Merapi yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa, tepatnya di antara Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Meskipun Merapi terkenal sebagai gunung teraktif, tapi gunung ini tuh nggak pernah sepi pendaki guys, kecuali pas lagi erupsi. Dan dari para pendaki ini banyak yang mengalami kejadian mistis. Nah kali ini guys, aku akan menceritakan salah satu pengalaman dari pendaki yang mengalami kejadian mistis di Gunung Merapi. Dan cerita ini tuh seru, tapi bikin bulu kuduk merinding. Jadi kalian harus nonton video ini sampai habis. Tanpa berlama-lama mendingan langsung aja kita mulai ceritanya. Tapi seperti biasa, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Cerita ini dibagiin sama akun Twitter @wahyuariantn dan sempat viral beberapa bulan lalu guys. Ceritanya tentang kejadian yang dialami oleh 3 pendaki di tahun 2015. Ceritanya bermula waktu Edi diajakin sama 2 temennya, Kosim dan Ali, untuk naik ke Gunung Merapi. Tapi Edi ini udah punya rencana duluan guys sama bapaknya. Akhirnya Edi janji sama kedua temannya untuk nyusul mereka ke Gunung Merapi dan ketemuan di Pasar Bubrah. Nah, Pasar Bubrah ini adalah pos terakhir sebelum menuju puncak Merapi. Kenapa bisa disebut Pasar Bubrah? Karena katanya guys, kawasan itu rame akan aktivitas jual belinya makhluk gaib atau biasa disebut dengan pasar setan yang muncul habis tengah malam sampai menjelang subuh. Udah kan nih, si Kosim sama Ali berangkat pagi-pagi dan Edi baru berangkat dari rumahnya jam 3 sore. Nah, jam 4 sore Edi sampai di Selo, salah satu jalur pendakian Merapi. Tapi di sana dia heran karena keadaannya tuh sepi. Setelah ngurus administrasi dan sebagainya, sekitar jam 4:30 sore, akhirnya Edi memutuskan untuk naik ke Gunung Merapi sendirian guys. Cuma bermodalkan bismillah. Setelah jalan sekitar 15 menit, Edi ketemu dengan seorang bapak-bapak warga lokal yang bernama Pak Gun. Pak Gun ini nanya Edi, "Mas mau kemana? Kok sendirian?" Si Edi jawab, "Mau ke puncak pak, nyusulin temen yang naik duluan, nunggu di Bubrah." Abis itu Pak Gun kayak kasih nasihat gitu buat si Edi. "Hati-hati ya, nanti kalau ada yang ngajak jangan diturutin. Fokus aja sama tujuan kamu mau kemana. Dan kalau kamu ketemu pasar, nanti beli aja walaupun cuma 1 barang." Nah, Edi tuh bingung kenapa tiba-tiba nih si Pak Gun ngasih nasihat kayak gitu. Tapi dia cuma ngangguk aja, bilang, "Iya, makasih Pak." Terus dia lanjutin deh jalan ke Gunung Merapi. Di jam 5 sore, Edi nih baru masuk area hutan guys. Terus jam 6 sekitar maghrib, Edi baru sampai di pos pertama. Nah, di pos pertama ini, dia nggak ngelihat siapa-siapa, nggak ngelihat pendaki lain. Padahal kalau yang namanya naik gunung tuh pasti aja ketemu sama pendaki lain yang juga mau naik ke puncak. Nah di situ dia belum mikir aneh-aneh. Dia tetap ngelanjutin jalan dengan bermodalkan senter yang dia bawa. Gak lama setelah Edi ngelewatin pos 2, dia akhirnya agak lega karena dia melihat ada pendaki lain. Dan itu perempuan. Disamperin dong karena Edi sendiri dan perempuan itu juga sendirian. Ditanya sama si Edi, "Mbak dari mana? Sama siapa? Sendirian aja? Teman-temannya mana Mbak?" Tapi perempuan ini cuma diem aja guys, nunduk aja. Walaupun penampilannya tuh bener-bener kayak pendaki gitu. Bawa carrier, baju jaket, celana panjang, pakai kupluk, pokoknya bener-bener kayak pendaki. Tapi Edi ini udah mulai curiga ada yang aneh nih sama si mbak-mbak ini. Karena perempuan ini tuh mukanya pucat, bibirnya biru. Akhirnya si Edi ini pamit sama si mbaknya, "Mbak duluan ya." Nah mbaknya ini cuma ngangguk aja gitu. Edi jalan udah mulai agak cepet-cepet
karena dia udah mulai takut. Setelah agak jauh dari mbak itu, Edi ini nengok ke belakang. Nah pas Edi ini nengok ke belakang, perempuan itu udah nggak ada guys. Secepat itu sampai si Edi tuh bingung. Loh nih mbak kemana nih tiba-tiba hilang? Kirain mau naik ke atas. Udah kan si Edi tuh makin cepet jalannya. Tiba-tiba guys, Edi mendengar suara burung rame. Burungnya tuh banyak gitu suaranya kayak saut-sautan. Tapi pas dia lihat sekeliling nggak ada burung. Ya itu keadaannya juga malam gitu loh. Masih ada burung berkicau-kicau tapi malam hari. Bahkan kelelawar aja nggak ada guys. Si Edi tetap jalan aja sampai tiba-tiba dia berhenti. Karena ngeliat ada gubuk guys, gubuk di sebelah kiri jalur pendakian. Dan karena itu bukan pertama kalinya Edi naik Gunung Merapi, dia merasa aneh kenapa ada gubuk di jalur pendakian. Sesuatu yang aneh gitu, di hutan, di gunung, tiba-tiba ada gubuk. Udah kan, merasa aneh, merasa deg-degan dan merinding, Edi cuma bisa jalan pelan sambil nunduk. Makin lama mendekati gubuk, dia melihat ada bapak-bapak yang duduk di depan gubuknya dengan pakaian tradisional Jawa. Karena Edi ini udah merasa takut, Edi cuma jalan sambil nunduk pelan-pelan, gak mau ngeliat apa yang ada di gubuk itu. Nah, tiba-tiba Edi dipanggil sama bapak-bapak itu guys. Langsung sekujur tubuhnya, bulu kuduknya merinding semuanya. Bapak-bapaknya itu nanya, mau kemana mas? Dari mana? Mau ngapain di sini? Edi cuma tetap nunduk sambil jalan pelan-pelan, gak mau nanggepin pertanyaan bapak itu. Tapi bapak-bapaknya manggil lagi, mas, kok saya nanya gak dijawab? Mau gak mau dong, si Edi akhirnya nengok ke gubuk dan nyamperin si bapak itu tetap sambil nunduk guys. Dia gak berani ngelihat siapa bapak-bapak itu. Sambil nunduk Edi menjawab, mau ke Merapi pak, mau nyusulin temen saya, nunggu di Berubah. Saya di sini nggak ada niat macem-macem kok pak. Terus Edi nanya, bapak siapa? Dijawab dong sama bapak-bapak ini, kamu nggak perlu tahu saya siapa. Saya tinggal di sini dan suara burung yang kamu dengar dari tadi semuanya adalah bangsaku. Kalau kamu macem-macem di sini, habis kamu. Gitu guys, wah gue merinding sih. Makin deg-degan dong si Edi ini, makin merinding sekujur tubuhnya. Edi mau kabur tapi dia nggak bisa, kayak ada yang nahan gitu. Akhirnya Edi memberanikan diri untuk melihat sosok bapak-bapak tersebut. Ternyata bapak-bapaknya ya wajar kayak manusia biasa. Bapak-bapak pakai baju tradisional, nggak ada yang aneh gitu sepenglihatannya si Edi. Abis itu ditanya lagi si Edi ini, ya udah kamu mau ikut saya di sini atau kamu mau kemana? Ditanya kayak gitu, Edi langsung teringat dengan perkataannya Pak Gun. Kalau diajak sama orang, jangan mau, fokus sama tujuan kamu. Jadi Edi jawab, saya mau lanjut aja Pak nyusul teman-teman saya. Saya izin ya. Sampai izin loh si Edi ini sama bapak-bapak itu. Tapi si bapak misterius ini bilang ke Edi, kamu boleh lanjut tapi ada syaratnya. Setelah kamu jalan dari sini, jangan nengok ke belakang. Kalau kamu mau selamat, jangan nengok ke belakang. Apapun yang terjadi, kamu harus jalan sampai batu besar yang ada di sana. Edi cuma ngangguk aja, dia nggak berani balas lagi dan akhirnya meneruskan perjalanannya. Dia lanjut jalan, tapi makin lama punggungnya makin berat. Kayak ada yang narik, kayak ada yang nahan gitu. Cuma dia tetap jalan aja, tapi tiba-tiba dia mendengar ada suara yang manggil dia. Edi, Edi. Kayak suaranya Kosim. Dia mau nengok tapi keingetan sama perkataan bapak tadi. Pokoknya apapun yang terjadi jangan nengok ke belakang. Tapi tetap guys, dia tetap dipanggil-panggil sampai suara itu minta tolong sama Edi. Edi, tolong. Tapi Edi dengan sekuat tenaga menahan untuk gak nengok ke belakang. Sumpah nih gue udah merinding nih. Akhirnya Edi cepet-cepet jalan dan sampai ke batu besar. Setelah sampai, dia langsung nengok ke belakang dan ternyata guys, kaget banget si Edi waktu melihat belakangnya adalah jurang. Jurang yang sangat dalam. Dan si Edi ini berdiri di bibir jurang yang sebelahnya ada batu besar. Dan kayaknya nih batu besar itu adalah portal dari dunia lain ke dunia manusia. Dan saat itu juga dia tersadar kalau sebelumnya
Edi jalan di atas jurang atau ya melayang, ya pokoknya dia jalan tapi nggak di jalur pendakian, kayak disesatin lah gitu dia di gunung. Edi terus aja jalan nyari jalur pendakian pakai senternya. Nah saat itu dia merasa kalau ada yang ngeliatin dia di antara pohon-pohon, sosok hitam tinggi besar yang matanya merah. Makin ngibrit lah si Edi ini jalan sampai akhirnya dia nemu lagi jalur pendakian. Dan dia ngelihat jam, udah jam 10:30 malam. Terus dia menelusuri jalan sampai akhirnya ketemu papan petunjuk Pasar Bubrah. Dan gak lama dari petunjuk itu dia melihat dataran lapang dan lega akhirnya melihat banyak tenda-tenda pendaki di sana guys. Di saat yang bersamaan dia juga bingung guys. Banyak tenda-tenda pendaki yang menunjukkan kalau banyak pendaki yang naik Gunung Merapi pada malam itu. Tapi dia sama sekali gak ketemu satupun kecuali si mbak-mbak tadi bermuka pucat. Nah itu bikin dia semakin yakin kalau sebelumnya Edi disesatin waktu mau ke Pasar Bubrah. Akhirnya si Edi ketemu lah nih sama dua temennya, Kosim dan juga Ali. Dua temennya nih bingung kenapa si Edi jalan lama banget guys. Dari jam 4:30 nyampe di Pasar Bubrah jam 12 malam. Ditanya dua temennya, si Edi nih diem aja. Dia cuma jawab, udahlah besok aja pas turun gue ceritain. Dan sekitar jam 1:30 malam mereka masuk tenda dan tidur. Nah baru kriep-kriep si Edi dibangunin sama temennya Ali. Katanya dia dengar suara rame-rame. Makin lama suara rame itu makin besar dan 3 orang ini dengar semuanya ada suara ramai sampai ada suara gamelan. Coba guys, masa di gunung ada suara gamelan? Makin lama suara-suara itu makin terdengar jelas guys. Terus udah gitu makin rame, bener-bener kayak suara orang-orang di pasar. Saat itu juga Edi langsung keingetan sama perkataannya Pak Gun. Dengan berat hati, ketiga orang ini langsung keluar tenda. Dan bener aja guys, yang mereka lihat bener-bener rame. Kondisinya bener-bener kayak pasar. Tapi keadaan pasar itu normal, kayak pasar tradisional biasa. Yang aneh itu cuma satu. Edi ngeliat ada nenek-nenek yang jual potongan tubuh manusia. Karena Edi harus beli satu barang, akhirnya dia nyamperin warung sembako yang dijual sama anak kecil. Nah Edi akhirnya beli 2 Indomie yang harganya 6.000 perak. Waktu ngasih uang 6.000, Edi ngeliat muka anak kecil itu pucat, bibirnya juga biru sama kayak mbak-mbak yang ditemuin sebelumnya. Akhirnya mereka buru-buru balik lagi ke tenda. Tapi sebelum masuk tenda, mereka juga ngeliat tenda-tenda pendaki lain yang ada di tengah keramaian pasar. Cuma pendaki lain ini nggak ada yang keluar dari tenda. Nah tepat sebelum masuk, Edi melihat lagi guys, sosok tinggi besar yang matanya merah ngeliatin mereka bertiga ini. Udah tuh mereka masuk lagi ke tenda dan waktu ngeliat jam 4 subuh. Suara pasar makin rame dan masih ada suara gamelan. Nah 3 orang ini baca-baca doa di dalam tenda gak berhenti. Sampai akhirnya mereka mendengar sayup-sayup azan subuh dan suara keramaian pasar dan juga suara gamelan pelan-pelan menghilang. Nah mereka langsung sholat subuh berjamaah di dalam tenda. Terus mereka tidur. Nah dalam tidurnya Edi mimpi dia ketemu sama kakek-kakek dan kakek-kakek itu nyuruh mereka bertiga untuk turun gunung sebelum petang. Kebangunlah si Edi, ceritalah dia sama teman-temannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk gak lanjut ke puncak dan turun gunung jam 8 pagi. Udah kan mereka turun gunung nih guys, tuk 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 sampai di pos 1 mereka mencium bau daging yang udah busuk dan bau anyir darah. Udah dong mereka langsung memeriksa sekitar ada apaan nih sampai ada bau busuk kayak gini. Gak taunya mereka ngeliat Poci guys di tengah-tengah pohon yang mukanya tuh gosong dan bernanah. Dan itu jam 10 pagi guys, matahari baru bersinar. Ada Poci. Emang yang namanya gunung tuh gak bisa ditebak ada apa di sana. Akhirnya 3 orang ini ngibrit lari ke base camp. Sampai di base camp mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Nah si Kosim nih duduk di luar base camp, bengong menghadap ke Gunung Merapi. Ditegor sama si Edi. Sim, lo kenapa? Si Kosim jawab, gue barusan disamperin sama anak kecil yang jualan di Pasar Bubrah. Katanya kita disuruh main lagi ke Pasar Bubrah.
Alhamdulillahnya, mereka selamat sampai rumah masing-masing walaupun mereka bertiga sempat terkena sawenan, yaitu reaksi tubuh setelah ketemu hal-hal gaib. Jadi 3 orang ini terkena demam guys, barengan. Nah itulah guys cerita salah satu pendaki yang mewakili betapa mistisnya Pasar Bubrah di Gunung Merapi. Sebenarnya banyak banget guys pendaki yang menceritakan pengalamannya tentang Pasar Bubrah ini. Dan semuanya serem. Nah kalau kalian nih para pecinta naik gunung yang udah pernah naik ke Gunung Merapi, apakah kalian punya pengalaman yang sama di Pasar Bubrah? Atau kalian punya pengalaman mistis lain waktu lagi naik Gunung Merapi? Boleh banget langsung aja share cerita kalian di komen. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget langsung aja di-share ke teman-teman kalian. Nah kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and